Babu wujubi sofa wal marwati wa ju'ila min syairillah. Bab kewajiban melakukan sa'i antara sofa dan marwah dan itu dijadikan sebagai syiar-syiar agama Allah. Haddasan Abu Yaman akhbarana Syu'aib bin Zuhri qala Urwah Sa'altu saya telah bertanya Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu maka aku bertanya lah kepada Siti Aisyah, Aro'aiti qaulallahi ta'ala. Bagaimana pendapatmu, hai Aisyah, terhadap firman Allah Ta'ala? Itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya sofa dan marwah itu dari syiar-syiar. Paman maka siapa orang haji yang melakukan ibadah haji al-baita ke Baitullah, ami tamaro atau berumroh. Fala junaha maka tidak ada dosa alaih kepada itu orang ayat tawafa untuk bertawaf bihima di antara Safa dan Marwah. Wallahi maka demi Allah ma'ala ahadin tidak ada kepada seorang pun junah dosa Allah yatufa bis Safa wal Marwah untuk tidak bertawaf antara Safa dan Marwah. Qolat maka berkata Siti Aisyah bi sama kulta jeleklah apa yang kau ucapkan itu yaitu tidak perlu tawaf antara Safa dan Marwah. Yabna ukhti hai anak saudaraku, in hadis sesungguhnya ini laukanat kalaulah ada kama awala Tuhan seperti awalnya itu alaihi kepada orang kanat maka ada la junaha tidak ada dosa alaihi kepada itu orang alla yatatawaffa bihima untuk tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah. Walakin hadza sesungguhnya ayat itu unjilat diturunkan bil ansori di sahabat Ansor. Kanu ada kaum Ansor qabla yuslimu sebelum masuk Islam itu kaum Ansor yuhilluna mereka berihram limana tattawiyah untuk berhalak manat atau giyah yang berlebihan itu. Allati kanu ya'budunaha yang mana kaum Ansor itu dahulu menyembah itu berhala manat. Ida musyallal di daerah musyallal. Maka ada mansi siapa orang ahalla yang berihram yataharraju berkeinginan ayatufa untuk bertawaf di Safa wal Marwah di Safa dan Marwah. Falamma aslamu maka pada saat masuk Islam itu kaum Ansor selalu mereka bertanya Rasulullah kepada Rasulullah SAW andalik perihal tawaf di Safa dan Marwah. Qalu berkata itu kaum Ansor ya Rasulullah ya Rasulullah inna semuanya kami kunna ada kami nataharroju berkeinginan sekali kami an natufa untuk tawaf baina Safa wal Marwah antara Safa dan Marwah. Anzalallah maka menurunkan Allah terhadap ayat ini. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar-syiar agama Allah. Qalat berkata Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha, waqad sanna dan sungguh telah menyunatkan siapa Rasulullah SAW at-tawwafa melakukan tawaf maksudnya sa'i bainahuma di antara Safa dan Marwah. Falaisa maka tidak ada lehadin kepada seseorang ayat buka untuk meninggalkan seseorang itu atau apa untuk bertawaf bainahuma antara Safa dan Marwah. Summa akhbartu kemudian aku memberitahukan Abu Bakrin bin Abdurrahman kepada Abu Bakar bin Abdurrahman. Faqala maka berkata Abu Bakar, inna hadza sungguhnya itu tawaf antara Safa dan Marwah itu la ilmun sungguh pengetahuan makuntu yang sebelumnya aku tidak tahu sami itu yang belum pernah aku dengar. Walaupun sami itu sekarang aku telah mendengar dari kepada orang-orang min ahli ilmi dari ahli pengetahuan ya guruna mereka menyebutkan annan nasa sesungguhnya orang-orang illa man dakarot kecuali apa yang menyebutkan Aisyah Siti Aisyah mimman dari orang karena ada itu orang yuhillu yang berihram bimanat untuk berhala manat kanu ada itu orang-orang ya tufuna bertawaf orang kulhum semuanya bisa bawal marah antara Safa dan Marwah.
Walamma dzakarallahu ta'ala, maka pada saat menyebutkan Allah ta'ala atau tawaf bil baitin baitullah, walam yadkur, dan tidak menyebutkan Allah as-safa wal marwah, antara safa dan marwah fil Quran, di Quran, qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kunna, kami semua ada, natubu, kami bertawaf juga di safa wal marwati, antara safa dan marwah. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah anzala, telah menurunkan Allah tawaf bil baiti, di baitullah, falam yadhkuril safa, tetapi Allah tidak menyebutkan safa dan marwah. Hal alaina, maka apakah ada terhadap kami min harajin dosa, an natufa, kami bertawaf di safa dan marwah, antara safa dan marwah. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan Al-Quran tadi, inna safa wal marwata min syairillah. Qala, berkata Abu Bakar, pas mau, maka aku mendengar hadil ayat, terhadap ayat ini, nazalat, turun itu ayat bil parikoh, ini di dua kelompok, ilaihi madi, duanya itu, yaitu pilladina, di orang-orang, kanu, ada orang-orang itu ya taharrojuna, berkeinginan mereka yaitu untuk bertawaf fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, bisofa wal marwati, di antara sofa dan marwah. Walladina, dan orang-orang yatufuna, yang bertawaf, summa taharroju, kemudian mereka berkeinginan ayatu bertawaf bima, antara sofa dan marwah, di Islam, di zaman Islam, bin ajli annallaha, dari sebab sesungguhnya Allah Ta'ala amaro, memerintah Allah bitawabi, untuk tawaf bil baiti, di baitullah, walam yadkur, dan tidak menyebutkan Allah as-sofa, terhadap sofa, hatta zakaru dalik, kemudian menceritakan itu pada zakaru tawaf bil baiti, setelah menceritakan dengan tawaf di baitullah. Jadi ini ya, hadis merupakan dasar kewajiban kita melakukan sa'i. Istilah kita itu disebutnya sa'i ya. Ya walaupun dia berjalan juga itu kan tawaf juga sebetulnya tuh. Tawafnya lurus gitu kan. Kalau antara Safa dan Marwah. Tapi kalau tawaf di antara di Baitullah itu kan berkeliling. Tapi kalau antara Safa dan Marwah itu lurus-lurus saja. Nah, dalam sejumlah istilah disebutnya tawaf. Tetapi istilah yang paling populer itu disebutnya sa'i. Sa'i itu artinya berjalan, menempuh perjalanan. Karena antar Safa dan Marwah itu kita 7 balikan, dimulai dari Safa sampai ke Marwah itu dihitung 1 kali, dari Marwah ke Safa dihitung 2 kali, dan bolak-balik kurang lebih 700 meteran antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, sehingga kalau dijalani ya kurang lebih 4 berapa 7, sekitar hampir 3 kiloan lah kurang lebih kalau dijalani. Nah, ini sebagai bukti memang sudah dikenal juga di sejak zaman jahiliyah. Karena kita juga tahu bahwa ibadah haji juga sudah ada sejak zaman jahiliyah, termasuk sa'i juga sudah ada. Tetapi seperti disebutkan di sini, dahulu penduduk-penduduk Madinah itu melakukan haji. Tetapi hajinya itu dalam rangka mengagung-agungkan berhala. Salah satu berhala yang paling besar, kita tahu kan di sekeliling Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala. Tetapi di dalam Ka'bah itu ada berhala yang besar. Kemudian di tempat lain juga, kalau tidak salah di Taif juga ada berhala besar yang disebut Manat, Lata, Uzza, itu kan berhala-berhala besar. Nah, orang penduduk Madinah itu melakukan tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah itu dalam rangka menghormati atau menyembah terhadap berhala Manat. Nah, setelah zaman Islam, ditanyakan lagi kepada Rasulullah, apakah kita boleh melanjutkan sa'i atau tawaf antar Safa dan Marwah? Nah, setelah zaman Islam juga terus dilanjutkan. Karena kalau dilihat dari asal usul ini kan sebetulnya perjalanan Siti Hajar. Napak tilas Siti Hajar dahulu waktu beliau mencari air antara Bukit Safa dan Marwah, beliau bolak-balik kan. Nah, sesungguhnya itu adalah asal usulnya dari perjalanan Siti Hajar, memang itu diabadikan di perjalanan haji zaman jahiliyah juga. Tapi diubah maknanya.
bukan lagi sebagai napak tilas Siti Hajar, tetapi untuk penyembahan terhadap berhala Manat. Nah, nanti setelah zaman Islam itu dikembalikan oleh Rasulullah. Silahkan lakukan lagi sa'i antara Safa dan Marwah, tapi itu adalah memang perintah Allah. Allah memerintahkan dengan menurunkan ayat itu, Inna Safa wal Marwata di surat Al-Baqarah ayat 157 atau ya sekitar ayat-ayat sekitar itu. Itu yang menjadi dasar. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu sebagai syiar-syiar agama Allah. Sehingga nanti dalam ibadah umroh ataupun haji itu terjadi merupakan rukun, rukun haji maupun rukun umroh. Wajib ya namanya rukun itu tidak boleh ditinggal. Jadi kalau ditinggalkan tidak sah haji ataupun umrohnya. Di ayat ini disebutkan paman hajjal bait awi tamar. Siapa orang yang melakukan haji awi tamaro atau melakukan umroh. Sehingga nanti dari ayat itulah nanti haji itu pelakunya disebut haji. Beda tulisannya. Kalau haji itu sebetulnya tulisannya itu dalam bahasa Arabnya itu haji ada alif di depannya. Haji harusnya agak panjang itu. Imad Lajim Musaqal Ilmi kan sebetulnya seperti bolim gitu kan. Tapi dalam bahasa kita jadi digampangkan haji saja gitu kan. Harusnya itu haji. Hei ujang haji. Atau kalau perempuan hajah. Tapi kagok dalam istilah kita dipanggil haji saja, Pak Haji. Nah, umroh, kalau pulang umroh tidak pernah disebut, harusnya panggilannya muktamir. Orang yang selesai umroh itu adalah muktamir, tapi nggak pernah dipanggil Pak Muktamir atau Miroh. Padahal kalau dilihat dari bahasa Al-Qurannya itu, Paman hajjal bait awi tamaro. Awi tamaro itu ilmu madhi. Tamaro. Kalau isim fa'ilnya itu muktamir. Sama seperti haji itu adalah fi'il madhi. Kalau isim fa'ilnya pelakunya subjek itu haji pakai alif tadi itu. Haji. Itu tentang tawaf. Di sini disebutkan wujub sa'i bainahuma mustafadun min qaniha ja'ala min sya'rillah. Jadi hadis di atas memberikan penjelasan tentang dasar kerukunan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ma'atamallahu hajja murdi'in belam umratihi lam yatu baina Safa wal Marwah huwa fi ba'di turuqi hadisil madhkur fi hadal babi inda Muslim. Jadi tidak menyempurnakan Allah terhadap haji seseorang dan juga tidak umrohnya selagi dia belum melakukan tawaf antara Safa dan Marwah. Sehingga nanti oleh para ulama bahwa tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah itu dijadikan sebagai rukun. Jadi kalau dalam dalil-dalil agama tidak dikenal istilah rukun atau wajib. Itu adalah klasifikasi pengelompokan para ulama. Jadi tidak pernah kita mengenal mana rukun sholat, mana sunnah sholat dalam hadis-hadis itu tidak ada. Itu adalah kesimpulan para ulama. Maka di sini pentingnya kita juga mengetahui para ulama. Harus menghargai para ulama. Kadang-kadang orang tidak mau menggunakan. Itu adalah jembatan pemikiran sebetulnya para ulama itu membuat kesimpulan, kemudian membuat usul-usul fikih, kaidah, kaidah, kaidah usul fikih itu sehingga kita menjadi tahu dalil-dalil agama itu adalah buatan para ulama. Tetapi didasarkan kepada hadis-hadis Rasul, pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalam hal ini penting mempelajari kaul ulama. Jangan menihilkan peran ulama. Bagaimanapun mereka itu berjasa. Termasuk kita juga mengenal Islam itu kan bukan dari Rasul, bukan dari sahabat, tapi dari para ulama. Ya kita harus menghargai jasa-jasa mereka. Nah, di sini disebutkan tidak sah haji maupun umroh kalau tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Sehingga sekali lagi nanti dijadikan sebagai rukun haji ataupun rukun umroh. Nah, di hadis yang lain disebutkan begini.
Is'au fa innallaha kataba alaikum as-sa'ya. Bersailah kalian semua karena sungguhnya Allah telah mewajibkan terhadap kalian semua melakukan sa'i. Berdasarkan inilah Imam Syafi'i menyatakan itu sebagai rukun haji atau rukun umroh. Kalau rukun umroh itu sederhana saja. Kita datang ke Mekah. Hanya di Mekah saja sebetulnya haji dan umroh. Tidak perlu ke Madinah. Tapi kalau tidak ke Madinah kan rasanya tidak puas. Harus ziarah ke kubur Rasulullah. Tapi itu bukan rukun haji maupun rukun umroh. Tapi keutamaan saja kita ziarah ke Madinah. Nah itu umroh itu cukup ihram, tawaf di Ka'bah, di Baitullah, dan sa'i. Setelah itu halul, selesai itu umroh itu. Jadi dalam sejam 2 jam juga beres. Walaupun kita suka 9 hari kan bisa. Nah, itu karena masalah penerbangan dan sekalian jalan-jalan saja. Sebetulnya dalam waktu sehari juga, kurang dari sehari juga selesai. Demikian juga haji. Haji itu rukunnya itu ihram, kemudian memang agak beda nih, ada wukuf. Hukum di Padang Arafah itu tidak bisa dilakukan kecuali pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ada tawaf yang disebut dengan tawaf ifadah. Kemudian ada sa'i, itu rukun umroh. Dan kemudian tahallul. Tetapi ada wajib haji yang lain, kewajiban seperti mabit. Mabit itu menginap bermalam. Mabit itu kan waktu malam, waktu tidur. Waktu malam-malam harus beristirahat di Musdalifah, kemudian di Mina selama 2 atau 3 hari. Sehingga sebetulnya waktu melakukan haji itu cukup 5 hari selesai. Tapi di kita kan kalau pergi haji sampai 40 hari, nah itu masalah penerbangan saja, itu pengaturan dari pemerintah. Karena yang melakukan haji itu bukan 1 2 orang, jutaan orang. Jadi harus ada pengaturan penerbangan bareng. Sehingga waktunya jadi berpuluh-puluh hari. Di hadis yang lain Rasulullah menyatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari aku manasik-manasik kalian. Jadi bagaimanapun namanya haji ini adalah sebagai ibadah mahdoh, ibadah murni yang semua gerak-geriknya itu harus mengikuti contoh Rasulullah. Tidak boleh ngarang ibadah haji. Seperti ibadah sholat juga tidak boleh ngarang-ngarang, harus mengikuti keterangan-keterangan yang kita peroleh dari Rasul. Walaupun keterangan itu bisa beda-beda, macam-macam. Yang penting sah saja itu keterangan. Datang dari Rasul, ada dalil gitu istilah kita. Demikian juga ibadah haji. Itu harus mengikuti jejak contoh Rasul. Nah, termasuk seperti pada hari ke tanggal 8 Dzulhijjah. Itu ya ada yang disebut dengan istilah nuzul. Nuzul itu sebelum kita ke Padang Arafah mesti ke Mina dahulu. Itu yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu mesti sebelum ke Padang Arafah mesti ke Mina dahulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan perlengkapan selama akan menginap di Mina. Menyiapkan air, menyiapkan tenda, menyiapkan macam-macam gitu ya, di Mina. Tetapi kalau sekarang itu sudah disiapkan semuanya oleh pemerintah Saudi Arabia, termasuk jamban, dapur umum, tempat-tempat apapun, termasuk tenda juga sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sehingga saat ini jamaah haji itu tidak lagi melalui Mina sebelum ke Padang Arafah, tetapi langsung ke Padang Arafah. Walaupun dari jamaah kita ada beberapa jamaah Persis misalnya, mesti harus nujul, harus ke Padang Arafah. Jamaah Darut Tauhid juga tuh mesti mereka itu jalan melalui Aziziyah ke Padang Arafah, jalan dari maktab yang ada di Mekah. Ya lumayan agak jauh juga, tapi kalau kita para lansia berat itu jalan itu ya. Mungkin yang muda-muda saja silahkan, kalau yang lansia langsung saja naik bis lah, naik bis ke Padang Arafah. Tapi kalau yang
ke Mina itu tidak difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi mereka harus jalan kaki. Tetapi bisa tembus, sekarang kan sudah ada terowongan, nah, lebih mudah gitu kan. Kalau dulu bukit-bukit agak berat, tapi sekarang itu udah banyak terowongan melalui Azizia, maka lebih gampang ke Mina. Ada sebagian jemaah kita yang begitu. Tanggal 8 itu yang disebut hari Tarwiyah itu mereka jalan kaki rombongan. Ada beberapa jemaah, tapi tidak semuanya. Nah, apakah itu wajib atau tidak? Ah, para ulama tidak menyatakan itu wajib atau tidak. Toh tujuannya itu adalah penyiapan. Saat ini sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi tidak perlu lagi kita ke Mina. Tapi kalaupun mau ke Mina, mengikuti jejak Rasul silahkan juga. Boleh saja. Jumhur qalu huwa ruknun. Nah, jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah itu sebagai rukun haji. Artinya kalau rukun itu kalau ditinggalkan tidak sah itu ibadah haji. Tapi kalau wajib bisa menggunakan denda atau bisa ditinggalkan tetapi harus dibayar dam. An Abi Hanifah dari Abu Hanifah itu kalau wajib haji itu harus diganti dengan dam. Itu bedanya. Jadi di haji itu dibedakan antara fardu dan kewajiban. Kalau fardu itu harus dijalani, wajib. Seperti orang sakit sekeras apapun harus tetap diajak wukuf. Walaupun di dalam ambulan ataupun di tandu, kebanyakan di ambulan. Diajak ke padang Arafah. Karena itu rukun. Rasul menyatakan al-hajju al Arafah aduh lupa lagi hadisnya. Haji itu adalah Arafah gitu kan. Jadi puncak haji itu adalah padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Mulai duhur sampai asar. Jadi siapa yang tidak hadir di padang Arafah tidak sah hajinya. Harus ngulang lagi tahun depan. Maka yang sakit sekeras apapun mesti dibawa dari rumah sakit ke padang Arafah. Tapi kalau ke Mina tidak. Karena itu sebagai rukun haji. Puncak bahkan disebutkan. Nah, kemudian juga disebutkan pahaka al-ijma'u ala anna sa'ya rukun fil umrah. Demikian juga disebutkan oleh para ulama bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu termasuk rukun umrah. Demikian juga dalam haji, karena dalam haji kan jelas ayatnya satu. Paman hajjal baita abi tamaro fala junaha alaihi ayyataw wa bihim. Siapa yang haji dan umroh, disebutkan sehingga itu pun termasuk rukun haji. Adapun yang dahulu dilakukan oleh kaum Ansor, inna kunna la natuku baina Safa wal Marwah ta'dziman limana. Kalau dulu dilakukan oleh kaum Ansor, penduduk Madinah maksudnya, kalau mereka melakukan ibadah haji itu, mereka melakukan sofa antara Marwah itu dalam rangka ta'ziman limana, mengagungkan kepada berhala Manat. Itu masa lalu, sudah tidak dipakai lagi, sudah dibuang. Innal ansoro kan qabla ayuslimu hum wa qasan yuhilluna limana. Sesungguhnya kaum Ansor sebelum masuk Islam dan kabilah Bosan mereka berihram dalam rangka menyembah atau mengagungkan mana. Kemudian mereka setelah Islam mereka bertanya kepada Rasulullah, bagaimana? Bolehkah kami meneruskan tetapi tidak ada kaitan dengan mana? Justru Allah menjawab dengan ayat tadi. Inna sofa wal marwata. Teruskan saja. Sa'i antara sofa dan marwah. Karena sekali lagi itu adalah jejak dari Siti Hajar. Demikian juga penduduk ya tadi kaum Ansor itu terdiri dari dua suku besar, suku Awas dan Khazraj, gitu kan. Mereka melakukan dahulu itu seperti itu dalam rangka menyembah terhadap Manat. Nah, kita tahu juga peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah itu dilakukan negosiasinya saat musim haji. Saat penduduk Madinah pergi haji ke Mekah, Rasulullah menemui penduduk Madinah itu di Mina. Jadi sudah ada Mina juga sejak zaman itu.
Rasulullah diam-diam menemui penduduk Madinah yang ada di Mina, kemudian merundingkan rencana hijrah Rasulullah. Nah, penduduk Madinah itu menyambut rencana Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa sebab? Seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, penduduk Madinah ini sudah tahu akan adanya Nabi baru karena mereka memperoleh berita tersebut dari kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi itu tahu akan ada Nabi baru itu ya dari kitab Taurat, dari pemberitahuan sebelumnya bakal ada Nabi terakhir zaman. Mereka sampai melakukan diaspora dari Palestina ke Kanaan ke beberapa tempat, salah satunya ke Madinah. Itu dalam rangka mencari atau ingin berjumpa dengan Nabi baru. Tapi setelah datang Nabi baru, karena bukan dari bangsa Yahudi, mereka tidak mau terima. Nah, dalam hal ini, penduduk Madinah gampang menerima kehadiran Nabi sebagai orang yang akan hijrah ke Madinah. Disambut dengan baik. Sehingga penduduk Madinah bergembira. Sampai nanti menjadi istilah solawat, kan solawatan yang suka dibaca. Tola al-badru alaina, telah terbit kepada kami al-badru, bulan tanggal 14 bulan purnama. Itu saat kedatangan Nabi itu dibacakan oleh orang-orang Madinah. Sehingga kalau sekarang kita kan suka jadi solawatan. Nah, itu adalah sebetulnya sambutan terhadap Nabi perihal kedatangan beliau waktu hijrah. Tapi sekali lagi hijrah itu sebelumnya dinegosiasikan, dirundingkan oleh Nabi saat penduduk Madinah melakukan ibadah haji. Di, di waktu itu lagi di Mina, Nabi datang kepada mereka. Jadi ibadah haji itu seperti yang sekarang saja ada di Minahnya, ada di Padang Arafah, ada sa'i. Zaman jahiliyah juga tidak jauh beda, tetapi diislamisasi. Nah, sekarang masih suka ada sisa-sisa kan zaman jahiliyah kalau ibadah haji itu. Kalau kita ke Muzdalifah suka ngambil batu kan. Batu itu untuk lempar jumroh. Ada juga yang suka bawa batu ke Indonesia ini, Pak. Dijadikan jimat. Nah, itu bau jahiliyah dan dibawa. Demikian juga ada yang suka gosok-gosok itu sorban ke Ka'bah. Nah, setelah di sini jadikan jimat untuk berdagang. Nah, itu juga masih ada jahiliyahnya itu. Ada juga, padahal ibadah haji itu untuk menguatkan tauhid. Ada ya itulah kaum muslimin yang tidak belajar ilmu tauhid dengan benar. Jadi ibadah haji itu untuk dijadikan sebagai jimat. Ada perilaku-perilaku gitu. Padahal sekali lagi haji itu adalah untuk penguatan ketauhidan. Coba saya lihat di talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika lak, kalak baik kan ada kata-kata itu. La syarika, tidak ada sekutu bagimu. Tetapi yang terjadi yang ya kaum muslimin yang tidak mengerti itu suka ada saja yang aneh-aneh. Bawa batu dari Muzdalifah diselipkan ke sini dijadikan jimat. Itu tidak benar, tidak boleh. Itu penjelasan Bukit Sofa dan Marwah. Dan demikian juga dalam hadis itu disebutkan sanna Rasulullah telah menyunatkan Rasulullah SAW untuk melakukan tawaf Bukit Safa dan Marwah sehingga nanti dijadikan sebagai rukun haji maupun umroh. Ini penjelasan para ulama sudah saya sampaikan tadi. Kemudian di berikutnya babu majah pisahnya bena Safa wal Marwah. Bab apa yang datang dalam perilaku melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Kalau sekarang Bukit Sofanya ya sudah di dalam gedung, jadi sudah tidak panas lagi. Nyaman, ada AC-nya. Beda dengan zaman dahulu. Masih panas. Dan bukitnya juga kelihatan sudah apa dikasih marmer gitu kan. Nggak kelihatan bagian atasnya saja. Ya sudah bukan seperti zaman dahulu lagi. Sudah tingkat kewaasannya sudah berkurang saat ini. Bahkan kita bisa melakukan sa'i di lantai 2 bahkan lantai 3 yang tidak ada bukitnya.
Haddatsana Muhammad bin Ubaid bin Maimun, haddatsana Isa bin Yunus an Ubaidillah bin Amr an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Umar, karena ada Rasulullah SAW idza topa apabila tawaf beliau atau wafat terhadap tawaf al awal khobba salasan wa masya salah arba'an. Beliau berlari-lari 3 kali putaran, tetapi 4 putarannya itu berjalan kaki. Kalau tawaf. Wakana sa'a yas'a dan ada Rasul itu yas'a melakukan sa'i batonal basaili di lembah yang di situ ada tempat mengalir air mungkin. Idza tawaf baina Safa wal Marwah atau apabila beliau tawaf antara Safa dan Marwah. Aku tuli Nabi, aku berkata kepada Nabi, akan Abdullah yamshi idza balagha rukna, apakah Abdullah itu berjalan apabila sampai ke Rukun Yamani? Wala berkata, la tidak, illa ayyu rohama ala rukni, kecuali beliau melakukan yurohama istilam. Ainahu kana, karena sesungguhnya itu Abdullah itu la yada'u hatta yastalim. Dia tidak meninggalkan itu rukun Yamani kecuali setelah istilam dahulu. Jadi ini memberi pelajaran kepada kita pada saat Rasulullah pertama kali datang ke Baitullah, beliau itu melakukan tawaf. Jadi hal pertama yang dilakukan itu adalah tawaf dengan cara 3 kali pertama, 3 putaran pertama itu beliau agak lari-lari kecil, nyicrik lah gitu ya, lari-lari. Kemudian 4 putarannya jalan kaki. Itu untuk juga memperlihatkan kepada waktu itu ya, karena masih ada penduduk musyrik di sekitaran Ka'bah, untuk memperlihatkan bahwa Rasul itu adalah jag-jag gitu kan. Rasul itu sehat sehingga beliau bisa lari-lari kecil waktu tawaf 3 putaran pertama dan putaran keempat sampai ketujuh beliau jalan untuk memperlihatkan kekuatan beliau. Dan demikian juga diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian di hadis berikutnya hadasana Ali bin Abdullah hadasana Sufyan an Amrin ni Dinar, kalau berkata Amr bin Dinar, sa'alna kami bertanya Ibnu Umar kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu an rajulin seseorang topa yang tawaf bil baiti baitullah bi umratin untuk umrah. Walam tatub dan dia tidak melakukan tawaf baina Safa wal Marwah antara Safa dan Marwah. Ayat di imro'atahu, apakah dia sudah boleh mendatangi istrinya? Kan? Maksud mendatangi di sini berjima. Akola maka berkata itu orang yang ditanya tadi Ibnu Umar. Kodima telah datang siapa Nabi SAW atau maka beliau tawaf bil baiti di Baitullah sab'an 7 kali wasolla dan sholat khalfal maqami di belakang maqam Ibrahim. Rakaat ini 2 rakaat. Watopa maka beliau tawaf juga baina Safa wal Marwah antara Safa dan Marwah. Ibnu Umar membacakan ayat laqad kana lakum bi Rasulillah. Telah ada di Rasulullah itu adalah contoh terbaik. Artinya waktu itu ada sahabat yang bertanya kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar, bolehkah setelah saya melakukan tawaf di Baitullah, tetapi sebelum melakukan sa'i, saya berhubungan dengan istri, gitu kan? Nah, kemudian Ibnu Umar tidak menjawab secara langsung, tetapi beliau menjelaskan dulu perihal Rasulullah. Rasulullah itu kalau beliau melakukan umroh, beliau itu tawaf, kemudian sa'i, setelah itu tahallul. Itulah contoh terbaik dari Rasulullah. Sehingga dengan demikian, jangan dahulu melakukan berhubungan dengan istri sebelum sa'i. Gitu. Harus sampai tahallul dahulu. Jadi silahkan tahallul dengan cara simbolnya itu menggunting rambut atau mencukur secara habis, silahkan saja. Banyak tukang cukur di daerah Marwah. Silahkan saja kita di situ melakukan tahallul, setelah itu silahkan bebas berhubungan dengan istri. Bukan berarti selama di Mekah tidak boleh berhubungan dengan istri, tidak. Yang dilarang itu selama kita masih dalam kondisi belum tahallul saja. Tapi kalau kita melakukan haji ifrad, wah itu selamanya ihram, yaitu tidak boleh berhubungan dengan istri. Karena kalau kita datang ke Mekah sejak bulan Syawal, hajinya haji ifrad, terus dalam kondisi ihram sampai bulan Dzulhijjah, 2 bulan. Jadi selama itu juga harus menggunakan pakaian ihram, tidak boleh bercelana, tidak boleh menggunakan kemana-mana
yaitu merepotkan apa walaupun itu benar tentunya secara ajaran Islam silahkan, tetapi tergantung kepada kita kuat tidaknya. Kemudian di hadis berikutnya, wasalana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu la yaqrabanna hatta yatu baina safa wal marwah. Nah, kemudian dijawab oleh Jabir bin Abdullah, tidak boleh pernah mendatangi istri kita, artinya berhubungan suami istri, sebelum melakukan sofa atau melakukan sa'i antara sofa dan marwah. Artinya selesaikan dahulu semua rangkaian ibadah haji. Jadi ibadah umroh itu. Kalau umroh kita itu mau ditunda-tunda, ya lama juga. Kita tawaf misalnya di Baitullah. Setelah itu pulang dulu ke rumah. Besok lagi saja sainya jadi kelamaan. Nah, setelah di maktab itu tidak boleh melakukan hubungan dengan suami istri karena kita belum sa'i. Dan kita baru sa'i lagi. Nah, setelah itu tahalul baru boleh berhubungan dengan suami istri. Tapi sebetulnya dalam waktu mungkin sejam 2 jam juga selesai sebetulnya umroh itu. Tidak lama, kecuali kondisi penuh Masjid Haramnya. Ya, tentu itu menjadi lama. Hadasan Al-Maki bin Ibrahim an Ibni Juraid, kola berkata Ibnu Juraid, akhbaroni telah menggambarkan kepada Amr bin Dinar, Amr bin Dinar, kola saya berkata Amr bin Dinar, sami itu aku telah mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kola berkata Ibnu Umar, Kodima telah datang siapa Nabi SAW kata ke kota Mekah, patopa maka beliau melakukan tawaf bil baiti di Baitullah, summa sholat kemudian Nabi melakukan sholat rokaatain 2 rakaat, summa sa'a kemudian beliau melakukan sa'i baina sofa wal marwati antara sofa dan marwah. Summa tala kemudian beliau membaca ayat laqad kana lakum. Sungguh telah ada contoh di diri Rasulullah. Jadi ikutilah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Sekali lagi ini adalah ibadah mahdoh, ibadah haji itu. Rukun Islam itu kan yang namanya juga rukun. Rukun itu tiang, yang utama-utamanya. Itu ada 5. Itu tidak boleh diubah-ubah kecuali mengikuti Rasul. Syahadat juga harus seperti itu, tidak boleh diubah-ubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sudah, seperti itu saja. Tidak boleh ditambah-tambah seperti orang Syiah. Itu udah tambah-tambah. Kemudian demikian juga sholat, puasa seperti itu dicontohkan dari Rasulullah. Begitu maghrib bukalah, jangan gaya Syiah lagi. Syiah itu bukanya baru setelah Isya. Kalau kita begitu maghrib bukalah karena itu contoh dari Rasul. Demikian juga penjelasan di ayat Al-Qur'annya. Begitu adzan maghrib bukalah. Ibadah haji juga begitu. Zakat juga tidak boleh ngarang-ngarang. Harus jelas rukun dan syaratnya. Gitu. Tetapi di luar itu yang disebut ibadah goer mahdoh. Silakan itu menggunakan aturan kita. Kita mau sodakoh sunnah itu tidak ada ketentuannya. Kalau dalam sodakoh wajib itu kan harus jelas nisabnya berapa, sudah haul belum, sudah 1 tahun belum. Kan? Nah, kemudian yang menerima itu adalah 8 asnaf, tidak boleh di luar itu. Tapi kalau sodakoh itu bebas, silahkan. Mau dia sodakohkan semuanya juga boleh. Tapi kalau zakat tidak boleh, kita menjakatkan, mengeluarkan semuanya. Harus sesuai dengan ketentuan agama. Demikian juga ibadah haji, tidak boleh ibadah haji. Ada beberapa aliran siapa itu Abah Aos, umrohnya itu bukan ke Mekah tapi ke gereja. Ngaco itu, logika aneh. Si Abah Aos itu orang baru kita Ciamis ya. Aneh-aneh itu. Itu orang Pak Yulianto itu. Aneh-aneh itu agama dari mana itu. Tidak bisa dalam itu harus mengikuti Rasul. Kalau dibebaskan rusaklah agama. Bid'ah-bid'ah akan bertebaran. Jadi ibadah haji itu hanya ke kota Mekah saja di situ. Demikian juga ibadah umroh, tidak boleh ke tempat lain. Jadi mohon jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat aneh. Maka harus harus membaca hadis dan Quran itu begitu supaya kita tidak tersesat. Supaya tetap mengikuti logika yang benar.
Beragama itu, berislam itu harus mengikuti contoh Rasul. Tidak boleh di luar itu. Beda dengan agama lain. Agama lain itu diciptakan sendiri ibadahnya itu. Kalau dalam Islam itu mesti menginduk kepada ajaran Rasulullah. Kemudian di hadis berikutnya hadatsana Ali bin Abdullah hadatsana Sufyan an Amar an Atha an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Abbas, innama sa'a sungguhnya telah sa'i siapa Rasulullah SAW bil baiti di Baitullah wa baina Safa wal Marwah antara Safa dan Marwah liyuriya al musyrikina kuwatahu supaya melihat orang-orang musyrik terhadap kekuatan Rasul. Artinya ibadah haji ataupun umroh itu ibadah fisik, bergerak, bukan ibadah hati. Nah, ini juga perlu diketahui ibadah dalam Islam itu ada gabungan antara fisik dan hati. Artinya ada perbuatan, jadi tidak boleh ibadah itu hanya mentelang saja gitu. Yang penting eling, wah itu ngaco juga itu Pak. Yang penting eling kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak bisa, ada gerakan. Seperti sholat juga kan ada ruku, sujud, ada gerakan. Tidak boleh hanya duduk saja. Tapi macam-macam gerakan itu dalam Islam itu lengkap. Ibadah yang sangat lengkap. Secara koreografi itu ibadah Islam itu mencerminkan kesempurnaan manusia. Yang mana manusia itu bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud itu tercermin dalam ibadah Islam. Kalau dalam agama lain kan duduk saja atau nyanyi saja dari mana itu ajaran nyanyi. Karena bisa ngajarkan nyanyi, nggak ada ceritanya. Itu hanya buatan mereka saja itu. Demikian juga dalam agama lain. Duduk saja hanya gini-ginian gitu kan ya. Tidak ada secara lengkap seperti dalam ajaran Islam. Ada berdiri, ruku, mencerminkan kehebatan atau kemampuan koreografi manusia bisa melakukan beragam gerakan. Demikian juga dalam ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah fisik. Jadi harus dalam kondisi sehat itu ibadah haji itu. Supaya bisa melakukan tawaf. Tawaf itu bergerak, berjalan, dan sedikit lari-lari kecil. Demikian juga ke Eropa itu harus jalan atau ya ada kendaraan kalau sekarang. Tapi di sana itu kita melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Di Mina juga semuanya kegiatan-kegiatan fisik. Nah ini Rasulullah melakukan ibadah itu supaya dilihat oleh kaum musyrikin bahwa Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya itu kuat. Jadi kalau pun mau berperang, mereka masih punya kekuatan. Ini sebelum Futuh Mekah, orang-orang musyrik itu masih tinggal di sekitaran Ka'bah, masih dibolehkan. Tapi nanti setelah Futuh Mekah tahun ke-8 Hijrah, tidak boleh lagi orang non-Islam tinggal di kota Mekah. Diusir mereka. Kalau tidak masuk Islam, ya sudah harus keluar dari kota Mekah. Tapi kalau yang mau masuk Islam, silakan terus tinggal di kota Mekah. Termasuk di Madinah. Kalau Mekah itu nanti yang mengharamkannya itu Nabi Ibrahim. Tapi kalau Madinah nanti Nabi SAW. Jadi kota Mekah itu adalah kota haram dengan batas-batas yang sudah jelas. Ada batasnya. Kalau kita lihat di pinggiran-pinggiran kota Mekah itu ada tulisan berupa batas-batas batas kota haram. Seperti antara Tanim dengan Mekah itu ada batasnya itu. Bisa ada tulisannya. Ya sama seperti di kita kan batas kota Bandung, batas kota Cimahi itu ada tulisannya. Dan seperti itu juga kalau kita lihat di kota Mekah ataupun Madinah. Itu sudah tertentu. Memang tidak semua kota Mekah itu kota haram. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak termasuk kota haram. Seperti Tanim itu tidak termasuk kota haram. Atau Ja'ronah juga tidak termasuk kota haram. Hudaibiyah juga bukan termasuk daerah haram. Demikian juga di Madinah. Tidak semuanya. Hanya yang terutama itu yang dekat dengan Masjid Nabawi itu termasuk daerah yang tidak dibolehkan ditinggali oleh non-muslim. Kemudian di hadis berikutnya, hadasan Ali bin Abdullah, hadasan Sufyan an Amr an Atha an Abi Abbas. Oh, sudah ya. Tadi untuk memperlihatkan kekuatan Rasulullah pada saat melakukan ibadah haji. Bahwa Rasul itu kuat, bahwa beliau itu dengan para sahabat sehat. Memang itu memberikan contoh kepada kita harus seperti itu. Jadi dalam kondisi sakit, kecuali kalau sakitnya tiba-tiba nanti di Mekah, itu lain, teruskan saja haji.
Tapi kalau kita di sini sudah sakit, ya tidak perlu melakukan ibadah haji. Itu istilahnya tidak istitoah. Istitoah itu bukan cuma ongkos. Ongkos boleh saja punya, tetapi badan kita sakit-sakitan ya tidak bisa. Tidak perlu. Daripada merepotkan nanti di sananya. Lama ba'asallahu Jibril ila Ibrahim liyuriyahu al-manasik aradallahu syaitan. Pada saat Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim untuk memperlihatkan bagaimana melakukan manasik, maka saat itu Allah juga memperlihatkan syaitan antara Safa dan Marwah. Jadi bukan berarti di kota Mekah itu bebas setan. Itu setannya juga setan-setan yang sudah berpengalaman. Pedas-pedas, kencang-kencang setannya itu di Mekah itu. Jadi kalau antara suami istri itu kalau sudah berantem, berantemnya itu sampai minta cerai segala itu. Karena setannya pada kuat-kuat di sana. Tetapi sebaliknya kalau mesra, oh mesra sekali itu suami istri itu di Mekah itu baik-baik saja. Demikian juga kalau terjadi berantem antar jemaah juga itu keras-keras itu biasanya. Sampai mau pisah kamar segala macam. Kencang gitu. Karena memang setannya setan yang kelihatannya udah ribuan tahun juga itu. Pengalamannya udah banyak mereka itu. Nah, memang Allah perlihatkan ada setan antara Safa dan Marwah. Jadi bukan berarti di Masjidil Haram tidak ada setan, ada itu. Banyak. Setannya sudah jadi para profesor kelihatannya. Mereka sudah pengalaman. Inna masa'a Rasulullah bil baiti wa baina Safa wal Marwah liyuril musyrikin. Sesungguhnya Rasulullah sa'i di Baitullah dan tawaf di Ka'bah itu dan sa'i di antara Safa dan Marwah untuk memperlihatkan kepada kaum musyrikin kekuatan beliau waktu itu. Nah, untuk melakukan sa'i itu antara Safa dan Marwah harus dimulai dari mana? Di sini Rasulullah menyatakan ibda bima bada Allah. Mulailah dari apa yang Allah sebutkan. Nah, di Al-Qur'an kan Allah menyebutkan inna sofa. Itu dimulai dengan kata sofa. Wal marwata dan marwah. Jadi mulailah dari mana Allah memulai menyebut. Jadi kalau Allah menyebutnya mulai dari sofa, dari situlah kita mulai melakukan sa'i dari Bukit Sofa permulaannya. Karena Allah memulai menyebut kata sofa. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Jadi Rasulullah menyatakan, ibda'u bima bad Allah. Mulailah dari mana Allah menyebutkan pertama kali di ayat. Jadi sekali lagi, sa'i antara sofa dan marwah itu mulailah dari bukit sofa. Kita sampai ke marwah hitung sekali, dari marwah ke sofa kedua kali, terus sampai 7 kali. Kemudian wa idza sa'ala ghair wudu'in baina Safa wal Marwah. Bagaimana kalau kita sa'i tanpa wudu antar Safa dan Marwah? Di sini sebutkan hadasan Abdullah bin Yusuf, Ahbarun dan seterusnya dari Aisyah. Qalat berkata si Aisyah, kodim itu aku datang kata ke kota Mekah wa ana pada saat itu haidun aku sedang haid. Walam atub dan aku tidak tawaf di baiti di baitullah wala baina Safa wal Marwah dan di antara bukit Safa dan Marwah. Olat berkata Siti Aisyah, pasca kau itu maka aku unjukkan. Unjukkan itu artinya laporan kepada Rasulullah dari perihal itu ila Rasulullah kepada Rasulullah. Pakola maka bersabda Rasulullah, if ali kerjakanlah oleh kamu wahai Aisyah, kama al haju sebagaimana para haji yang lain mengerjakannya. Artinya kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Gharu Allah tatupi selain engkau tidak boleh melakukan tawaf di baitullah hatta tatupi sehingga engkau suci dahulu. Jadi ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sa'i dan tawaf itu harus dalam keadaan berwudu, punya wudu. Sama seperti sholat. Kecuali pada saat tawaf maupun sa'i itu kita bisa boleh ngobrol, boleh berbicara maksudnya. Walaupun ya tidak perlu disengajakan ngobrol juga. Tapi kalau mau berbicara terpaksa menyampaikan sesuatu boleh-boleh saja. Gitu. Tetapi harus dalam keadaan punya wudhu. Gitu. Sehingga tidak sah tawaf maupun sa'inya tanpa punya wudhu.
Kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Muhammad bin Sana dan seterusnya dari Abdullah radhiyallahu anhu. Qala berkata Jabir bin Abdullah. Qala berkata Jabir bin Abdullah, ahalla telah memulai ihram siapa Nabi SAW dan itu Nabi wasabu dengan para sahabatnya bil haji untuk melakukan ibadah haji. Walaisa ma'adin dan tidak ada dengan seseorang minhum dari para sahabat Nabi itu hajjun binatang untuk disembelih. Ghairun Nabi selain Nabi yang membawa wa Tolhah dan sahabat Tolhah wa Qadima dan datang waktu itu Aliun Sayyidina Ali bin Yaman datang dari Yaman wa ma'ahu hajjun dan Sayyidina Ali membawa binatang untuk sembelihan juga. Faqala maka berkata itu Jabir bin Abdullah ahlaltu aku telah ihram bima ahalla bihin nabiyyu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Pak Amaru maka memerintahkan siapa Nabi SAW ashabau kepada para sahabatnya ayaj'aluha untuk menjadikan mereka itu ihram mereka itu umrah sebagai umrah wazatu dan tawaf sumayukasiru kemudian mereka mencukur menghabiskan rambut wayahillu dan mereka bertahalul ilaman kana mau haji kecuali mereka yang memiliki haji. Faqalu maka berkata para sahabat nan toliku kami berjalan ila mina ke Mina wa zakaru dan menyebutkan ahaduna salah seorang dari anak kami yakturu Fabalagun Nabiya maka sampai kepada Nabi SAW Makola la astaqbaltu min amri mastadabbartu. Kalaulah aku menghadap kiblat, aku tidak akan membelakanginya ma'ahda itu apa yang telah aku sembelih. Walau ala anna ma'i al hajjal ahlatu. Kalaulah aku tidak memiliki binatang sembelihan, tentu aku akan halu. Wahadot dan head siapa Aisyah itu Siti Aisyah radhiyallahu anha Panasakat maka melakukan ibadah haji tetap itu Siti Aisyah al-manasik terhadap perbuatan-perbuatan haji kula semuanya annaha kecuali beliau tidak melakukan tawaf di Baitullah. Kalau matahurat maka pada saat beliau suci topat beliau bertawaf di Baitullah. Qalat berkata Siti Aisyah, ya Rasulullah ya Rasulullah tantoliku nabi hajatin wa umratin. Apakah kami semua itu berjalan untuk melakukan haji dan umrah? Wantoliku bihajin sedangkan aku hanya untuk haji saja. Pak Amaro maka memerintahkan Rasulullah Abdurrahman bin Abi Bakar kepada saudara Siti Aisyah Abdurrahman bin Abi Bakar ayah ruja untuk keluar maha bersatu Siti Aisyah ila Tanim kepada Tanim ke Tanim Pak Tamarot maka umroh Siti Aisyah badal haji setelah haji. Nah ini hadis memberikan penjelasan kepada kita macam-macam melakukan ibadah haji. Pada saat itu Rasulullah dengan para sahabat berihram. Tetapi sebagian besar para sahabat tidak membawa binatang ternak. Yang membawa binatang ternak itu adalah Kangjeng Nabi saja, ditambah sahabat Tolha, ditambah nanti Sayyidina Ali yang baru datang dari Yaman. Nah, bagi mereka yang tidak membawa haji, Rasulullah memerintahkan untuk haji, untuk umroh saja. Nah, ini mungkin yang disebut dengan haji tamattu. Silahkan umroh saja. Sedangkan yang membawa binatang ternak untuk haji terus. Artinya ini untuk haji ifrod. Dan nanti bisa menyembelih hewan kurbannya. Tapi kalau yang umroh, sudah yang tidak membawa binatang ternak, umroh saja. Kan? Nah, saat itu diberitakan di sini, Siti Aisyah itu ternyata beliau dalam keadaan haid. Maka kata Nabi, udah haji saja engkau. Artinya haji saja dahulu sekarang. Nanti setelah haji, beliau diperintahkan ke Tanim, keluar dari kota Mekah, ke Tanim untuk memulai ibadah umroh. Jadi ihramnya itu dari kota Tanim. Bagi penduduk Mekah, kalau kita berada di Mekah, tidak bisa kita ihram untuk umroh dari kota Mekah. Tapi harus keluar kota Mekah. Tapi kalau untuk ibadah haji, itulah mikot hajinya itu adalah dari kota Mekah. Ini bisa dibedakan kan ya Pak? Jangan pusing nih. Bisa pusing kalau tidak biasa kita. Jadi kalau untuk ibadah umroh, mikot umroh itu di luar kota Mekah, ke Tanim, Ja'rona atau Hudaybiyah. Tapi bagi yang mau haji, setelah kita ada di kota Mekah, dari situlah kita memulai ihram haji. Seperti tanggal 8 Dzulhijjah. Kita berada biasanya umumnya semua jemaah haji Indonesia
baik gelombang satu maupun gelombang dua itu sudah ada di kota Mekah semuanya. Tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut hari Tarwiyah. Nah, tanggal 8 Dzulhijjah itu kita diberangkatkan ke Arafah kayak bis itu. Di tiap-tiap maktab, tiap-tiap kloter haji itu diberangkatkan. Nah, disitulah kita memulai ihram haji dari maktab masing-masing. Kemudian di hadis berikutnya hadatsana Muawwal bin Hisham hadatsana Ismail an Ayyub an Hafsah qalat berkata itu Hafsah istri Nabi kelihatannya. Kunna kami semua ada namna'u kami semua melarang awatikona pada orang-orang merdeka di antara kami ayah rujuna untuk keluar kaum perempuan. Pakodimat maka datanglah imratun seorang perempuan penazarat maka turun dia kosro bani kholab di bangunan Bani Kholab. Hadasat maka berceritalah anak uktasi dengan saudaranya karena tahta rajulin min ashabi Rasulullah. Saudara perempuannya itu masih bergabung di kelompok laki-laki di sahabat Rasulullah SAW. Qad goza sungguh telah berperang ma Rasulullah beserta Rasulullah sintai asyarata wajwatan sebanyak 12 kali perangan. Wakana bukti ma'hu sedangkan saudaraku itu beserta itu laki-laki tadi bisiti gojawatin mengikuti 6 peperangan. Olah berkata Siti Aisyah, kunna ada Siti Hafsah, kunna ada kami semua nundawi al kalma. Kami semua dalam kondisi berobat. Wanakum al mardo karena kami dalam keadaan pada sakit. Pasaalat maka bertanya itu uhti saudaraku Rasulullah kepada Rasulullah Pakolat hal ala ihdana ba'sun apakah terhadap salah seorang di antara kami ada kebahayaan ilam yakun laha jilbabun jika kami tidak menggunakan jilbab Allah takhruja tidak bolehkah keluar dia Ola bersabda Rasulullah itu bisa supaya dia memakai jilbab sahibatuha yang punya saudaranya pinjamlah itu min jilbabiha dari jilbabnya wal tashhad dan supaya dia menyaksikan al khairu kebaikan wa da'watal mukminin dan dakwah kaum mukminin. Kalau makodimat maka pada saat datang Ummu Atiyah radhiyallahu anha sa'alnaha kami bertanya kepada Ummu Atiyah aqalat sa'alna atau berkata itu Ummu Atiyah aqalat maka berkata la tadkuru Rasulullah tidak menyebutkan Rasulullah SAW illa qalat kecuali beliau berkata Asami, apakah engkau mendengar Rasulullah kepada Rasulullah Yaqul bersabda Rasulullah kata wa kata demikian demikian qalat na'am bi abi demi bapak pakola litakhrujil awatik supaya keluar itu orang-orang yang perempuan-perempuan keluar gitu wal hujadu dan orang-orang yang haid yashhad dan sudah menyaksikan yashhadna sudah menyaksikan orang-orang haid al kebaikan wa da'watul muslimin dan dakwahnya orang-orang muslimin wa yatazilu dan menyingkir al khayyadu orang-orang haid al musalla ke musalla dari tempat sholat. Fakultu maka aku bertanya al haidu bagaimana orang haid? Fakulat awalnya tersyahadu arafata bolehkah orang yang haid itu hadir di Arafah watas hadu kada dan menyaksikan hal-hal tersebut gitu. Ini obrolan antara para sahabat perempuan waktu itu tahu bahwa terjadi semacam pemingitan gitu kan. Gadis-gadis perempuan Islam itu dibatasi keluarnya. Mau keluar dari ruangan, dari rumah, tidak boleh. Dipingit mungkin istilah sekarang. Nah, kemudian diceritakan dari Rasulullah, loh, saudara saya saja beserta laki-laki ikut perang beserta Rasulullah juga itu boleh. Kenapa dipingit? Artinya tidak boleh berlebih-lebihan memingit kaum perempuan. Silahkan saya disuruh keluar ya. Karena untuk menghadiri pengajian itu baik saja itu. Untuk menghadiri uh, wejangan-wejangan dari orang-orang tertentu silahkan saja hadir itu kaum perempuan. Jangan dipingit. Nah kemudian di dalam satu kesempatan juga, bolehkah kaum perempuan itu keluar Rasulullah menyaksikan termasuk mungkin nanti ada hadis-hadisnya terkait dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Bolehkah kaum perempuan semua keluar? Boleh silahkan. Kalau itu dilakukan di lapangan.
Tetapi khusus untuk kaum yang haid, yang sedang haid, tidak boleh menghadiri tempat sholat. Nah, ini juga perlu kita ketahui. Ibu-ibu yang sedang haid tidak boleh masuk ke masjid. Kita barangkali pengetahuan ini belum begitu biasa ya. Termasuk kepada guru-guru ngaji juga kan saya ingatkan, mohon maaf karena guru-guru ngaji ke sebagian besar kaum perempuan. Nah, kalau kaum perempuan yang sudah menopause mungkin aman karena tidak akan head lagi. Tapi kalau yang masih head itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Artinya umumnya yang sedang junub dah. Termasuk kita juga kaum laki-laki tidak boleh ada di masjid kalau sedang junub. Junub itu artinya wajib mandi besar. Kita misalnya baru mimpi basah gitu kan. Dulu zaman anak-anak gitu kan. Kalau sekarang udah nggak ada yang mimpi basah. Nah, itu harus mandi dahulu, baru kemudian masuk ke masjid. Atau kita habis hubungan suami istri, itu tidak boleh ke masjid duduk, kecuali kalau hanya lewat sebentar itu boleh. Tapi kalau duduk-duduk lama-lama tidak boleh. Termasuk kaum perempuan yang haid, yang nipas, itu termasuk junub juga, wajib mandi. Mandi dahulu, suci dahulu. Sehingga sekarang kita alihkan tempat ngaji anak-anak itu di sana yang kita anggap bukan masjid gitu kan. Supaya untuk para ibu atau guru-guru perempuan yang masih haid, insya Allah aman. Itu kita anggap bukan masjid. Menurut anggapan kita ya. Tidak di sini lagi supaya bisa terus kecuali kalau hanya lewat boleh saja lewat dari tangga kemudian masuk silahkan. Ini saya kira hal yang tidak begitu dipedulikan oleh ibu-ibu. Ini dari Al-Quran gitu Pak. Jadi tidak ada perbedaan lagi pendapat di antara para ulama. Al-Quran yang menyeru, yang tidak. Ila abiris sabilin, kecuali hanya orang yang lewat. Artinya, kalau duduk lama-lama, apalagi tidur, tidak boleh untuk yang sedang junub. Jadi, kalau sekedar lewat, boleh saja. Ila abiris sabilin, begitu kata Al-Quran. Adapun memegang Al-Quran, kalau kita tidak punya wudhu, nah itu berbeda-beda pendapat di antara para ulama. Baca Quran saat kita tidak wudhu, nah itu beda-beda pendapat. Itu memang ada interpretasi saja. Antara orang Persis, kalau Persis itu tidak wajib wudhu, silahkan. Tapi kalau NU itu wajib wudhu, itu bisa beda pendapat. Eh, itu memang masih apa sifatnya multiple interpretation gitu kan. Bisa banyak interpretasi, beda-beda pendapat. Tapi kalau untuk yang orang junub itu dalilnya Al-Quran. Jadi ini sama penjelasannya setelah seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke hadis berikut. Oh, ini sudah habis ya? Oh ya, ini hadis berikutnya. Hadasani Abdullah bin Muhammad, hadasana Ishaq al-Arus dan seterusnya. Saat itu saya bertanya Anas bin Malik, Anas bin Malik, akhbir nih, beritakanlah kepadaku bisain dengan sesuatu Allah tuhu akal tahu yang kau mengerti ani Nabi dari Muhammad SAW. Aina sholat duhra wal asr. Di manakah Nabi SAW sholat duhur dan asar? Yang tarbiyati pada hari tarbiyah. Qala berkata itu yang ditanya siapa? Aziz bin Robi. Bimina di Mina. Kultu aku bertanya, Pak Aina sholat asar. Di mana Nabi sholat asar yang menepar pada hari 12, 13, 14 bil kola bil abdoh. Nah ini adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ini ada ceritanya, Pak. Tarwiyah itu diartikan tanggal 8 Dzulhijjah. Itu hari mikir-mikir. Karena ini dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Nabi Ibrahim itu mimpi menyembelih Nabi Ismail kan. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Nabi Ismail dan ternyata itu bukan mimpi dari setan, itu mimpi dari Allah. Nah, tanggal 8 Dzulhijjah itulah Nabi Ibrahim memikir-mikir, betulkah ini wahyu dari Allah harus menyembelih anak sendiri? Kan agak tidak masuk akal itu kan. Masa anak sendiri harus disembelih gitu kan? Anak ah tidak. Adakah orang tua yang tega menyembelih anaknya? Loh, saya disuruh nyembelih. Nah,
tanggal 8 Dzulhijjah itulah Nabi Ibrahim memikir-mikir apakah ini wahyu dari Allah atau dari setan. Kemudian nanti tanggal 10-nya dilaksanakan menyembelih Nabi Ismail. Tetapi ternyata itu hanya perintah saja. Allah selamatkan. Karena masa tega seorang orang tua, seorang bapak menyembelih anak. Tapi karena perintah Allah dilaksanakan juga. Nah, istilah itu disebut hari Tarwiyah. Itu tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, hari ini juga hadis ini memberikan penjelasan bahwa tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi SAW ke Mina dahulu. Itu yang saya katakan tadi nuzul. Nuzul itu artinya turun sebetulnya. Tetapi nggak tahu jadi itulah yang terkenal saat ini di kalangan para hujaj, para pelaksana ibadah haji. Pada tanggal 8 Dzulhijjah itu pada saat mereka datang ke Mina disebut dengan istilah nuzul. Wallahu alam nggak tahu asal usulnya gimana. Nah, mengapa mereka mau ke Mina? Karena Nabi juga begitu. Jadi hadis ini Soheh menjelaskan Nabi juga ke Mina. Ditanya oleh sahabat, di mana Nabi sholat zuhur dan asar pada hari Tarwiyah di Mina. Di Mina Nabi SAW. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi tidak langsung ke Arafah, tetapi ke Mina. Sekali lagi, sebagian jamaah dari kita juga ada yang melakukan berjalan dahulu ke Mina, nanti dari Mina jalan lagi ke Arafah. Cuma itu dia kalau zaman Nabi pakai onta mungkin kendaraan. Kalau sekarang tidak disediakan kendaraan oleh pemerintah Saudi. Jadi harus yang sehat-sehat saja, yang jag saja, yang muda-muda saja mungkin bisa jalan ke Mina karena jaraknya jauh 3 sampai 5 kilo. Ya lumayan lah kan. Bisa leklok juga kita. Bisa ke Mina tapi tidak bisa ke Arafah kan bahaya. Jangan sampai waktu ke Mina kita jong tidak bisa jalan lagi, bahaya. Kita tidak bisa ke Arafah, padahal Arafah itu puncak haji. Jadi kalau sekarang sebagian saja jamaah haji, umumnya langsung ke Padang Arafah. Tetapi bahwa ke Mina ada dalilnya juga. Silahkan kalau mau mengikuti jejak Rasul. Kemudian hadis terakhir, hadasan Ali Samia Abu Bakar bin Ayyash, hadas dan seterusnya, hadasan Ismail bin Aban dan seterusnya, dari Abdul Aziz, kharaj itu aku telah keluar ila Mina ke Mina yaumat tarbiyati pada hari tarbiyah. Falaki itu maka saya berjumpa Anasan dengan Anas radhiyallahu anhu dahaban di daerah Dahab lahimarin di atas keledai. Fakultu kemudian saya bertanya, aina sholat Nabiyu? Di manakah Nabi SAW sholat pada sholat duhur? Kata Anas, untur haitsu yusalli Umaru uka qasalli. Kau perhatikanlah di mana para pemerintahanmu sholat, di situlah engkau sholat. Di situ juga Rasulullah melakukan sholat. Jadi ini hadis terkait dengan hari Tarbiyah. Sekali lagi hari Tarbiyah itu jelas ada dalilnya bahwa Nabi ke Mina dahulu sebelum ke Padang Arafah.